Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marsidia Kusumawardani. Saya dari kelas 4 CIP dengan NIM 11210251005072. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat dan sains serta filsafat dan teknologi yang diambil dari buku dengan judul Filsafat Teknologi. Filsafat teknologi merupakan cabang filsafat kontemporer yang memandang teknologi sebagai fenomena penting dan perlu direfleksikan secara mendalam. Pada tataran epistemologi, filsafat teknologi memunculkan persoalan tentang sifat teknologi. Di wilayah metafisika, filsafat teknologi mempersoalkan apa yang real, apa yang ilmiah, apa yang artifisial, apa yang manusiawi, dan apa yang tidak manusiawi. Sementara itu, dalam bidang etika, filsafat teknologi mempertanyakan perkara moral terkait dengan penggunaan teknologi yang sesuai dengan martabat manusia dan konsekuensi penggunaan teknologi. Filsafat teknologi juga mempertanyakan persoalan politis. Bagaimana kita sebagai manusia hidup dalam masyarakat teknologis, bagaimana teknologi mengubah cara hidup dan relasi sosial kita, serta apa yang menentukan kebijakan teknologi yang akan diterapkan. Filsafat dan sains. Pada dasarnya, filsafat mempertanyakan persoalan yang terkait dengan alam dan hidup manusia. Filsafat prasokratik di Yunani kuno bergumul dengan spekulasi alam. Filsuf-filsuf seperti Thales, Parmenides, dan Herakleitos lebih mempertanyakan tentang sifat-sifat alam dan apa yang mendasari alam. Pertanyaan ini kemudian berkembang menjadi pertanyaan metafisis dengan munculnya Aristoteles. Hal yang fisik dalam arti kuno bermakna kuasa-kuasa atau daya-daya alam. Maka filsafat pada masa awal bersifat saintifik karena mempertanyakan ciri-ciri alam. Pada waktu itu, sains belum menjadi eksperimental. Para filsuf hanya berspekulasi tentang alam dan filsafatnya merupakan filsafat alam. Untuk menjadi eksperimental dalam arti modern, dibutuhkan sejumlah faktor, termasuk mempersiapkan suatu keadaan di mana variabel-variabel tertentu dapat dikendalikan, di mana suatu pengukuran dapat dilakukan dengan demikian, menyiratkan penilaian matematis atau kuantitatif terhadap sesuatu. Hal yang menonjol ialah perbedaan antara budaya Yunani klasik dan budaya Romawi Helenis. Budaya Romawi Helenis mengalami perkembangan teknologis dan eksperimental, sedangkan budaya Yunani klasik lebih dekat dengan aktivitas berpikir dan berteori. Dalam budaya Romawi Helenis, misalnya terdapat jam matahari yang diciptakan untuk mengukur waktu, mercusuar untuk memandu kapal laut, jalan buntu yang bagus untuk tentara Romawi, saluran air untuk mendistribusikan air ke dalam kota, dan lain-lain. Pada abad ke-8, pengetahuan ini disimpan dalam kebudayaan Islam. Mulai abad pertengahan, filsafat lebih bersifat teologis. Semua pemikiran diarahkan pada Allah sebagai yang mutlak. Namun pada kurun waktu ini pula terjadi revolusi teknologis, berupa pembangunan katedral-katedral yang besar dan mengagumkan. Pembangunan ini dapat terlaksana berkat adanya mesin-mesin pengangkat batu dan para ahli bangunan yang handal. Selanjutnya pada masa Renaissance, minat terhadap budaya dan pengetahuan Yunani Romawi bangkit kembali. Dunia Barat mulai memperoleh pengetahuan Yunani Romawi lewat tokoh-tokoh Islam yang sudah menerjemahkan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Pengetahuan juga bertambah dengan penjelajahan ke berbagai belahan dunia lain melalui jalan laut. Filsafat alam mulai dibedakan dari filsafat. Pada zaman modern, filsafat dibedakan dari sains. Filsafat berhubungan dengan hal-hal metafisik, sementara sains berkaitan dengan hal-hal fisik. Tokoh penting sains seperti Isaac Newton melakukan inovasi baru dalam sains. Hal serupa dilakukan oleh Immanuel Kant dalam bidang filsafat. Hegel mulai menggunakan istilah filsafat seperti filsafat sejarah, Geschichtsphilosophie, dan filsafat agama, religion philosophy. Filsafat meninjau suatu tema dan secara tematis serta kritis menafsirkan dan menganalisisnya. Filsafat dengan ruang lingkupnya yang amat luas lantas mampu mengkritik dan menganalisis berbagai tema sehingga muncullah berbagai jenis aliran filsafat.
Pada 1877, terbit sebuah buku berjudul Teknikfilosophie atau Filsafat Teknologi yang ditulis oleh Ernst Kapp, seorang neo-Hegelian. Namun, baru 100 tahun kemudian filsafat teknologi diakui sebagai cabang filsafat tersendiri di Amerika Utara. Menurut Ihde, setelah sains dan filsafat berpisah di zaman modern, yakni pada abad ke-19, sains berkembang pesat dan masuk ke berbagai bidang terapan yang lantas memicu revolusi industri. Hal ini terlihat dari misalnya fenomena medan magnet yang menghasilkan teknologi listrik dan selanjutnya mempengaruhi perkembangan teknologi. Sebaliknya, filsafat mengalami kebuntuan karena para pemikir neo-Kantian dan neo-Hegelian yang mendominasi pemikiran filsafat pada waktu itu hanya berkutat untuk mengembangkan sistem tafsiran metafisik yang luas dan mengasingkan diri dalam menara gading akademis. Kondisi dunia filsafat mulai berubah dengan munculnya 3 aliran yang menentukan arah filsafat abad ke-20, yaitu pragmatisme dari John Dewey, positivisme logis dari lingkaran Wiener, dan fenomenologi dari Edmund Husserl. Masing-masing aliran ini memiliki metode sendiri. Pragmatisme lebih terarah kepada penyelesaian masalah. Positivisme menjadikan sains sebagai pusat epistemologinya dengan metode empiris, logika, dan analisis linguistik. Fenomenologi merupakan sains pengalaman yang rigid dengan meminggirkan prasangka-prasangka. Ketiga aliran ini mencurigai metafisika dalam hal pembentukan sistem-sistem yang priori. Ketiganya juga mengakui sains dan metode sains pertama-tama sebagai rasional dan kritis. Maka filsafat pun lebih terfokus pada masalah, lebih konkret, lebih partikular, dan lebih analitik. Hal ini sungguh-sungguh berbeda dengan filsafat sebelumnya yang dipenuhi dengan metafisika abstrak. Pada abad ke-20 muncul teknologi tinggi. Sains beralih menjadi teknosains. Istilah teknosains antara lain berarti bahwa sains dan teknologi bukanlah dua wilayah yang berpisah, melainkan dua bidang yang saling berhubungan. Teknologi modern menjadi sangat berbeda dari teknologi tradisional. Alat-alat teknologi yang canggih diciptakan. Salah satunya ialah komputer yang mampu mengerjakan banyak hal yang tidak dapat dilakukan manusia. Sejak 1930-an, filsafat umum tidak lagi dikaitkan dengan sains umum akibat munculnya filsafat sains yang meneliti sains sebagai tema tersendiri. Aliran filsafat yang paling dominan dalam filsafat sains tersebut ialah positivisme. Positivisme terfokus pada teori. Kecenderungan ke arah teori inilah yang menyebabkan filsafat teknologi terlambat masuk ke dalam dunia filsafat. Menurut filsafat Yunani, teori lebih unggul daripada hal-hal praktis. Idealisme Plato mengutamakan ide-ide yang teoritis dibandingkan dengan dunia sehari-hari yang praktis. Teknologi dianggap sebagai bagian dari yang praktis dan hanya merupakan terapan dari sains yang teoritis, maka teknologi dianggap tidak begitu penting daripada sains. Filsafat dan teknologi. Dalam budaya Yunani kuno, keahlian teknik sudah muncul kendati tidak begitu menonjol. Kebanyakan keterampilan teknik yang ada berkaitan dengan estetika, seperti pembangunan kuil dan pemahatan patung. Kata teknik dipakai untuk merujuk pada penciptaan karya-karya seni. Teknologi Yunani kuno tidak berkembang karena artefak diciptakan sebagai karya seni dan selalu disubordinasikan terhadap teori-teori ideal para filsuf. Seperti yang sudah disinggung terdahulu, budaya Romawi Helenis lebih teknologis. Ini misalnya tampak pada gerbang-gerbang dan saluran-saluran air yang terbuat dari batu, sesuatu yang tidak diciptakan oleh budaya Yunani. Teknologi berkembang dalam budaya Romawi Helenis berkat sikap elektik, yakni memilih-milih apa yang baik dari budaya lain dan menerapkannya dalam budaya sendiri. Budaya Romawi Helenis bersifat lintas. Budaya dan zamannya pun multikultural akibat perdagangan yang berkembang maju hingga ke berbagai pelosok dunia di kala itu. Pada abad pertengahan, meskipun filsafat sibuk dengan teknologi dan tidak berkaitan langsung dengan teknologi, teknologi cukup berkembang. Ini terbukti dengan adanya kincir angin, menara, dan gerbang gereja.
Para penciptanya meminjam dan mengadaptasi budaya dari luar. Kincir angin yang memanfaatkan tenaga angin ataupun air diambil idenya dari roda doa India. Sementara gerbang-gerbang tinggi dalam bangunan gereja diambil dari Timur Tengah. Pada zaman Renaissance, teknologi mulai mempenetrasi kebudayaan di Eropa lebih dalam. Leonardo da Vinci banyak melukis desain-desain mesin seperti mesin terbang, pesawat, dan mesin bawah air, kapal laut, walaupun hampir semuanya belum berfungsi. Galileo Galilei menciptakan teleskop berdasarkan pengetahuannya tentang kaca dan lensa. Galileo, sebagaimana diungkapkan Ihde, merupakan orang Eropa pertama yang membuat sains mewujudkan diri secara teknologis dengan penggunaan instrumen dan alat-alat eksperimen. Galileo bukanlah seorang spekulator seperti filsuf Yunani yang hanya bergulat dengan teori, melainkan prototipe bagi teknosains. Francis Bacon menggantikan ideal sains klasik dari sains instrumental zaman modern dan memasuki wilayah teknosains. Sains menjadi eksperimental dengan keharusannya menggunakan instrumen. Sains eksperimental termediasikan melalui instrumen dan dengan demikian bersifat teknologis. Filsafat mulai menjadi sadar dan teknologi, akan tetapi kemasyhurannya Bacon menghilang karena dibayangi oleh René Descartes yang lebih terkenal. Pemikiran Descartes mengenai keunggulan pemikiran atas dunia materi cenderung mensubordinasikan kepentingan teknologi dan instrumentasi. Descartes meragukan keberadaan rekstensa dan lebih meyakini res cognitas. Rekstensa melibatkan teknologi dan instrumen, sedangkan res cognitas adalah dunia pikiran dan teori. Maka teknologi mundur karena teori dan pemikiran mendominasi filsafat. Kajian dan refleksi terhadap teknologi dan material menyusut dibandingkan dengan kemajuan cara berpikir rasional yang terkait dengan teori. Sementara filsafat kian kokoh dalam periode metafisika, teknologi mengalami kejayaannya pada era revolusi industri melalui mesin-mesin besar yang diciptakan. Sains mencapai kegemilangannya dan ini berhubungan dengan teknologi. Contohnya pada mesin uap, hukum termodinamika ditemukan bukan pada masalah alam, melainkan dalam masalah yang dihadapi ketika menjalankan mesin uap. Fenomena ini melahirkan refleksi filosofis mengenai teknologi yang berbeda dan dimulai oleh Karl Marx. Karl Marx menyumbangkan pemikiran tentang filsafat praksis, yakni filsafat yang menilai kembali teori dan menghubungkan teori dengan tindakan dan materi. Yang paling mendasar adalah praksis. Perubahan dalam praksis akan mengakibatkan perubahan dalam teori. Marx mengingatkan hal yang utama ialah cara-cara produksi yang sangat berkaitan dengan teknologi. Cara produksi teknologi sangat mempengaruhi bagaimana suatu masyarakat dibentuk dan bagaimana manusia teraliensi dari dirinya sendiri. Dimulai oleh Marx, fenomena teknologi mulai memasuki refleksi filsafat yang serius. Penggunaan teknologi dalam Perang Dunia II, seperti bom atom dan radar deteksi musuh, menambah keprihatinan tentang pengaruh teknologi dalam kehidupan manusia. Tidaklah mengherankan jika teknologi lantas dilihat secara negatif. Muncul persoalan apakah teknologi netral atau apakah teknologi mempengaruhi cara bertindak, persepsi, dan pemahaman manusia. Persoalan mengenai kenetralan teknologi diperdebatkan oleh kaum determinis teknologis dan kaum determinis sosial. Pendapat umum muncul dari determinis sosial, yakni bahwa teknologi hanyalah entitas yang netral. Teknologi pada dirinya sendiri tidak memiliki efek kecuali ketika berada di tangan manusia. Hanya di tangan manusialah teknologi menjadi tidak netral karena alat digunakan oleh manusia untuk tujuan-tujuan kepentingan tertentu. Misalnya untuk praktik-praktik kekuasaan, dengan kata lain teknologi sendiri bersifat netral dan hanya menjadi tidak netral apabila digunakan manusia. Sepucuk pistol pada dirinya sendiri adalah netral, namun di tangan manusia ia menjadi sebuah senjata yang membunuh bukanlah pistol melainkan manusia. Menurut Ihde, teknologi tidaklah netral. Dalam arti teknologi sebagai mediator antara manusia dan dunianya mengubah pengalaman manusia mengenai dunia itu.
Budaya juga ikut berubah dengan penerapan teknologi. Ihde juga berpendapat teknologi menjadi tidak netral akibat kekuasaan manusia. Manusia dapat menggunakan teknologi sebagai sarana kekuasaan untuk mencapai tujuan dan kepentingan tertentu. Persoalan netral atau tidaknya teknologi justru membawa kepada pemikiran otonomi teknologi yang berkaitan dengan pandangan determinisme teknologi. Tapi ini tidak berarti Ihde sependapat dengan pandangan determinisme teknologi. Dalam pandangan determinisme teknologi, setelah teknologi yang tidak netral diciptakan, teknologi mempunyai alur hidupnya sendiri dan berjalan sendiri. Teknologi menjadi otonom dan mendominasi hidup manusia dengan menenggelamkan manusia dalam cara berpikir yang instrumental. Manusia dikondisikan dalam pemikiran instrumental di mana manusia, termasuk manusia, dilihat sebagai sarana. Teknologi menjadi sarana dan tujuan sekaligus. Dunia kehidupan dialami sebagai instrumen dan bukan pada dirinya sendiri. Otonomi teknologi juga memunculkan persoalan tentang teknologi yang artifisial versus dunia yang ilmiah. Menurut Hans Jonas, teknologi yang artifisial dapat mengubah esensi manusia apabila teknologi digunakan sebagai mediasi antara manusia dan dunia. Jacques Ellul dan Herbert Marcuse mengistilahkan teknologi dengan huruf T besar. Teknologi, karena kedua tokoh ini membedakan semua alat dan proses teknologi dikaitkan dengan pemikiran kalkulatif dan analitis yang mendominasi alam pemikiran abad ke-20. Menurut Ellul, teknologi menjadi artifisial, otonom, menentukan dirinya sendiri, berkembang dalam suatu proses sebab akibat dan bukan diarahkan pada tujuan. Sarana menjadi lebih penting daripada tujuan, sehingga teknologi sebagai suatu kekuatan otonom dan tidak dikendalikan. Sarana menjadi lebih penting daripada tujuan sehingga teknologi sebagai suatu kekuatan otonom dan tidak terkendalikan lebih memperbudak manusia alih-alih membebaskannya. Ellul dan Marcuse termasuk dalam kelompok determinisme teknologi karena bagi mereka teknologi melegangkan diri, bersifat menyeluruh dan tidak terelakkan. Ellul mengatakan bahwa masyarakat sekarang adalah masyarakat teknologis. Ciri-cirinya antara lain inilah materialistik. Semua entitas dalam masyarakat teknologis terdiri dari benda-benda materi. Bahkan manusia pun dipandang sebagai objek material. Perkembangan dalam masyarakat teknologis merupakan perkembangan kekuasaan. Dalam arti hanya sarana-sarana teknologis berciri instrumental yang membawa dampak pada masyarakat. Teknologi sering dipandang membebaskan manusia dari tahayul. Namun menurut Ellul, dalam masyarakat teknologis alih-alih membawa pembebasan, teknologi justru membelenggu. Menurut Marcuse, dalam teknologi berlaku kemenangan pemikiran analitis dan teknis. Menurut direduksi menjadi manusia satu dimensi, yakni manusia konsumeristik, di mana segala sesuatu menjadi komoditas dengan kedok netralitas. Teknologi menyembunyikan kekuasaan ideologi teknokratis yang politis dan dominan, semacam suatu totalitarisme yang mengontrol masyarakat tanpa represi, dengan memanipulasi kebutuhan manusia demi kepentingan pihak tertentu. Masyarakat teknokratis dikondisikan untuk berpikir bahwa kebutuhan manusia seolah-olah hanya dapat dipenuhi oleh cara-cara teknologis. Berbeda dengan Ellul dan Marcuse, penafsiran Jürgen Habermas terhadap teknologi lebih positif. Teknologi dilihat sebagai sebuah sistem. Dunia di bawah sistem teknologi dikuasai oleh teknologi dengan rasionalitasnya yang bersifat teknis, instrumental, berorientasi pada penyelesaian masalah, serta efisiensi. Dalam sistem ini, sains dan teknologi menjadi kekuatan produksi yang utama. Selain itu, masih ada dunia yang lain, yaitu dunia kehidupan sosial yang terbuka, komunikatif, dan intersubjektif. Yang berjalan dalam dunia kehidupan adalah rasionalitas komunikatif di mana manusia dilihat sebagai manusia yang intersubjektif. Maka bagi Habermas, bukan teknologi pada dirinya yang mengancam kebebasan manusia, melainkan gangguan dalam dimensi komunikatif. Dalam sistem dunia teknologis harus ada rasionalitas komunikatif untuk menjadikannya lebih manusiawi. Saat ini, sains tidak dapat dipisahkan dari alat-alat teknologi, karena ia mewujud dalam instrumen. Hal ini sungguh mencolok dalam sains besar atau big science dengan struktur mesin raksasa atau big instruments.
yang canggih semisal akselerator partikel atau partikel akselerator yang mempunyai panjang lingkaran puluhan kilometer dan dipakai untuk meneliti aktivitas partikel yang lebih kecil daripada atom. Ciri produktif teknologi juga sangat kentara. Sejarah teknologi syarat dengan ciri-ciri produktivitas. Hal ini merupakan dampak dari meningkatnya ide kemajuan yang terus-menerus didengung-dengungkan oleh zaman pencerahan. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.